Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prila Salvanur Rahma dengan NPM 10219061 dari kelas C1 Akuntansi. Di sini saya akan mereview kembali materi pertemuan 2 sampai materi pertemuan 7 Pendidikan Agama Islam 3 untuk memenuhi tugas penilaian ujian tengah semester, yaitu mengenai ma'rifatullah. Ma'rifatullah dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu pada pertemuan kedua mengenai ahamiyatu ma'rifatullah, pentingnya kita mengenal Allah. Ada beberapa metode dengan tujuan untuk memudahkan kita mengamalkan ajaran Al-Quran dan hadis. Yang pertama yaitu dengan metode tafakur. Apa itu tafakur? Tafakur itu adalah kegiatan berpikir menggunakan akal dan kalbu. Dan metode yang kedua yaitu memahami pentingnya ma'rifatullah dalam kehidupan manusia. Dan metode yang ketiga yaitu memahami bahwa ma'rifatullah dapat menjadikan penambah iman dan takwa. Selanjutnya ma'rifatullah pada pertemuan ketiga yaitu mengenai at-thariq ila ma'rifatullah, yang artinya cara menuju ma'rifatullah. Ada beberapa cara menuju ma'rifatullah. Yang pertama yaitu melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang mana ayat tersebut difikirkan, direnungkan hingga menghasilkan keyakinan di dalam diri kita. Dan yang kedua yaitu melalui metode Islam, yaitu dengan nakli dan akal, dengan membenarkan dan hingga menghasilkan iman. Dan yang ketiga yaitu metode selain Islam, yaitu dengan dugaan dan hawa nafsu, ragu-ragu, maka akibatnya akan berakibat kufur. Selanjutnya materi ma'rifatullah pada pertemuan keempat yaitu tentang al-mawani min ma'rifatullah, yaitu penghalang-penghalang dari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ada faktor utama yang menjadi penghalang kita dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika kita salah memilih jalan di dunia ini dan kita selalu membenarkan jalan tersebut untuk kesenangan hidup. Dan juga ada dua penyakit yang dapat menjadi penghalang dari kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu adalah maradus syahwat. Apa itu maradus syahwat? Maradus syahwat yaitu penyakit yang berkaitan dengan hawa nafsu kita, yang mendorong kita melakukan hal-hal yang di luar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kedua yaitu ada maradus syubhat. Apa itu maradus syubhat? Yaitu penyakit yang berkaitan dengan akal dan logika kita. Materi ma'rifatullah pada pertemuan kelima yaitu tentang al-adilah ala wujudillah, yaitu bukti keberadaan Allah. Bukti keberadaan Allah bisa kita lihat dari hal-hal yang sederhana, yaitu yang pertama ad-dalilul fitri, yaitu artinya ketika sejak awal manusia dilahirkan dan hidup sudah memiliki naluri bertuhan. Dan yang kedua ada ad-dalilul hissi, yaitu keberadaan Allah yang dapat dilihat, dapat dirasa, dan dapat disentuh. Dan yang ketiga ada ad-dalilul akli, yaitu adanya petunjuk, penentuan, dan penciptaan langit dan bumi. Dan yang keempat ada ad-dalilun nakli, yaitu bukti keberadaan Allah dengan petunjuk kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima ada ad-dalilul tarik, yaitu eksistensi Allah Subhanahu wa taala telah diberitakan dari mulai masa Nabi Adam alaihi salam hingga masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, materi pada pertemuan ke-6 yaitu mengenai tauhidullah. Secara bahasa, tauhid itu menjadikan sesuatu hanya satu saja, sedangkan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala artinya menjadikan Allah hanya satu-satunya yang berhak dan layak untuk kita sembah. Secara syar'i, tauhid itu menjadikan Allah satu-satunya sesembahan yang benar dengan segala kekhususannya. Jadi, tauhidullah itu menjadikan Allah hanya satu-satunya zat yang wajib kita sembah dan kita ibadahi. Selanjutnya materi pertemuan ke-7 yaitu mengenai al-hayya fi zilati tauhid, yang artinya hidup di bawah naungan tauhid. Setiap insan mendambakan kehidupan yang baik, bahagia, dan terpenuhi segala kebutuhannya. Akan tetapi, tidak semua orang dapat mendapatkan kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik dan berkah akan didapat ketika kita hanya berwala kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan senantiasa memberikan kita jalan dan kemudahan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Selanjutnya ada macam-macam dari tauhid. Yang pertama yaitu ada asma wa sifat, yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama dan sifat yang paling sempurna. Yang kedua ada rububiyah, yaitu mentauhidkan Allah dalam kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menyatakan dengan tegas bahwa Allah lah yang dapat merubah keadaan setiap manusia di dunia ini. Yang ketiga yaitu ada mulkiyah, yaitu mengesahkan Allah sebagai satu-satunya pemimpin yang benar dan menetapkan hukum. Dan yang keempat ada uluhiyah, yaitu pengesaan Allah dalam ibadah, menjadikan Allah hanya satu-satunya zat yang wajib kita sembah dan kita ibadahi.
Dari materi pertemuan 2 hingga materi pertemuan 7 yang tadi saya telah review, saya pribadi dapat menarik kesimpulan bahwa pentingnya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di kehidupan kita agar kehidupan kita selalu di bawah naungan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan jalan kebenaran, jalan kebaikan dan kita selalu didekatkan dengan orang-orang yang baik, yang soleh dan solehah dan menuntun kita ke jalan yang baik, serta dijauhkannya kita dari segala ketakutan, dari segala mara bahaya, dan kita didekatkannya kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insyaallah wallahu alam bisawab. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.